Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi teknik. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arman. Saya dosen di Politeknik Kapal Indonesia. Saya dipercaya untuk mengampu kuliah ekonomi teknik. Topik yang akan saya sampaikan sekarang ada dua. Yang pertama, tentang biaya dan overhead serta pengambilan keputusan. Yang kedua, estimasi biaya langsung dan biaya tidak. Konsep ekonomi teknik yang perlu diketahui oleh kita semua. Yang pertama, ekonomi teknik tidak jauh dari ilmu akuntan dan ilmu yang dimana pemahaman kita dengan finance diaplikasikan dalam perencanaan di bidang teknik. Lalu untuk apa kita bisa melakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan kemampuan ekonomi teknik ini? Apa saja yang dibutuhkan? Mengestimasi biaya yang dikeluarkan saat ini, kemudian mengestimasi biaya-biaya operasional dan perawatan di tahun-tahun yang akan datang, mengestimasi nilai sisa-sisa sistem atau mesin pada saat sudah mau diganti atau sudah tidak digunakan, mengestimasi biaya lamanya sistem bisa beroperasi, mengestimasi tingkat suku bunga. Siklus hidup biaya. Siklus hidup biaya adalah semua pengeluaran yang berkaitan dengan item tersebut sejak dirancang sampai tidak terpakai lagi, dari berbagai komponen antara lain ongkos biaya penelitian, biaya pengembangan, pabrikasi, operasional, penghancuran, dan recycle. Jadi, life cycle cost ini menyangkut semua biaya dari awal operasional sampai dengan sudah tidak terpakai lagi. Pembagian biaya. Biaya secara umum dibagi menjadi tiga, biaya langsung, biaya tidak langsung, dan overhead. Biaya langsung disebut dengan biaya dasar, sementara biaya tak langsung itu disebut overhead pabrik. Sementara biaya tidak langsung, biaya selain dari biaya langsung. Di sini, saat kita mau membeli suatu produk, harga yang ditawarkan oleh market itu sudah menyangkut seluruh biaya-biaya yang ada di sini. Di antaranya biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan sebagainya. Sementara harga pokok produksi gabungan dari biaya dasar dengan biaya overhead. Sementara harga pokok penjualan gabungan dari harga pokok produksi dengan biaya umum dan administrasi serta penjualan. Dan keuntungan gabungan dari keuntungan itu disebut dengan harga jual. Jadi di sini kita bisa membuat margin keuntungan sesuai dengan biaya-biaya dalam proses produksi. Biaya tetap. Biaya tetap biaya yang tidak dipengaruhi oleh biaya tidak tetap, biaya yang dipengaruhi oleh jumlah produksi. Formulanya untuk biaya total biaya berdasarkan formula ini adalah gabungan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Sementara biaya rata-rata adalah rasio antara biaya total dengan jumlah produksi. Dan
Biaya rata-rata biasanya merupakan fungsi variabel dari jumlah produksi dan besarnya akan turun dengan naiknya jumlah produksi. Ini disebut dengan skala ekonomi. Dan ada biaya satu lagi yang penting kita ketahui, yakni biaya marginal. Biaya marginal ini adalah turunan dari total biaya. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini untuk biaya marginal, sebuah perusahaan memproduksi meja kayu. Biaya total untuk memproduksi berbagai jumlah meja adalah sebagai berikut, yakni nah yang menjadi pertanyaan adalah hitunglah biaya marginal. Untuk total biaya produksi berdasarkan tabel berikut ini, untuk meja 10 dibutuhkan biaya produksi 1 juta dan sekarang diminta untuk menghitung biaya marginal dari 10 ke 11. Dari 10 ke 11 biaya marginalnya adalah 1.100.000 dikurangi 1 juta dibagi dengan 11 dikurangi 10 sama dengan 100. Oke. Bagaimana kalau biaya marginal dari produksi 10 ke 14? Caranya adalah 1.345.000 dikurangi 1 juta dibagi 14 dibagi 10. Jadi 345.000 dibagi 4. Seperti itu. Cara menghitung biaya marginal. Yang kedua, dari soal yang kedua ini, menghitung biaya marginal berdasarkan fungsi biaya total. Fungsi biaya total adalah 100 plus 20x plus 3x kuadrat. Tadi pengertian dari biaya marginal adalah turunan dari biaya total. Persamaan ini kita turunkan menjadi 2x plus 20. Mohon maaf, turunannya adalah 6x plus 20. Jadi saat x sama dengan 10 atau jumlah unit produksi 10, biaya marginalnya sebesar 6 kali 10 sama dengan 60 ditambah 20, 80. Saat x sama dengan 500, 6 kali 500, 3000 ditambah 20, jadi 3020. Begitu seterusnya. Jadi biaya marginal adalah turunan dari fungsi biaya total. Proses pengambilan keputusan di ekonomi teknik. Pertama kita merumuskan permasalahan terlebih dahulu, kemudian menganalisa permasalahan tersebut, selanjutnya mencari alternatif solusi, memilih alternatif terbaik, menentukan alternatif yang layak, penentuan horizon perencanaan, mengestimasi aliran kas, penentuan minimum attractive rate of return, kemudian membandingkan alternatif tersebut, melakukan analisis suplemen, dan memilih alternatif terbaik dari alternatif yang baik berdasarkan analisis tadi. Framework dari analisa dan pengambilan keputusan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan memahami masalah dengan mengidentifikasi objek dan proyek yang dikerjakan. Kemudian yang kedua tahapannya mengumpulkan data yang relevan. Kemudian mendefinisikan solusi alternatif yang mungkin bisa dilakukan. Yang ketiga, membuat estimasi cash flow yang realistis. Yang keempat, mengidentifikasi nilai ekonomi, kriteria pengukuran nilai ekonomi untuk pengambilan keputusan. Untuk kriteria nilai dari berbagai alternatif dalam teknik ekonomi untuk beberapa spesifik estimasi disebut dengan pengukuran nilai, dengan mengukur dan mengembangkan menggunakan prinsip salah satunya present worth, future worth, annual worth, rate of return, benefit or cost, capitalized cost, payback period, economic value added, cost effectiveness. Nah, ini skematik dalam framework ekonomi teknik. Dengan tadi terlebih dahulu mendeskripsikan masalahnya dan membuat objek statement, data yang tersedia,
dan untuk menentukan alternatif solusi cash flow, estimasi cash flow-nya, kemudian mengukur kriteria ekonomiknya, menggunakan present work, future work, dan seterusnya, menganalisis secara tekno-ekonomi, memilih alternatif terbaik, mengimplementasikan dan mengawasinya, dan siklus ini berulang terus. Ini salah satu contoh bagaimana cara kita mengestimasi biaya berdasarkan aliran kas. Untuk menghitung biaya dalam penelitian fitur keselamatan mekanis di operasi ExxonMobil, kita menggunakan formula ini, future value, dengan menghitung future value dari pengeluaran 0 tahun dan interest 12% selama 4 tahun. Ini tinggal dimasukkan saja. P-nya ini adalah 1 juta, kemudian dikali 1 ditambah I-nya 12%, N-nya 4 tahun, pangkat 4. Kita akan ketemu nilai masa depannya seperti apa. Kemudian untuk menghitung future value dari anuitas menggunakan formula anuitas ini adalah 1 juta dikali 1 plus I ini 12% tadi. Pangkatnya 4 dikurangi 1 dibagi 12%. Dengan menghitung future value dari tahun ke-1. Ini ada nanti topik khusus yang membahas lebih dalam. Terima kasih. Kita lanjutkan ke topik yang lain, yakni tentang estimasi biaya. Estimasi biaya. Selanjutnya kita diskusi tentang estimasi biaya dan alokasi biaya tidak langsung. Sebagai pendahuluan, estimasi biaya adalah proses memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan dalam satu proyek atau sistem. Pentingnya estimasi biaya adalah untuk membantu perencanaan keuangan proyek, meminimalkan risiko keuangan, memungkinkan perbandingan alternatif ekonomi, dan digunakan dalam berbagai bidang seperti manufaktur, konstruksi, dan layanan publik. Pendekatan estimasi biaya ada yang bottom up, ada yang top down. Yang intinya yang membedakan antara bottom up dan top down itu adalah starting estimasi biayanya dari mana. Untuk bottom up itu mulai dari desain sampai dengan penentuan biaya. Jadi penentuan biaya berdasarkan desain. Sementara top down, penentuan biaya berdasarkan harga pasar, kemudian desainnya belakangan. Hanya itu saja yang membedakan. Metode estimasi biaya secara langsung. Metode unit, ini menggunakan faktor biaya per unit untuk memperkirakan total biaya proyek. Formulanya adalah faktor biaya dikali jumlah unit. Contohnya, misalkan seperti ini, biaya per feet persegi adalah 225 US dollar, sementara untuk membangun rumah seluas 1.800 feet persegi butuhkan biaya berapa? Tinggal dikali 225 dolar dikali 1.800 feet persegi, hasilnya 405.000. Indeks biaya ini memperkirakan biaya saat ini berdasarkan biaya historis dan indeks biaya. Contohnya, 5 tahun lalu biayanya 360.000 US dollar dengan indeks biaya 3.496. Sedangkan indeks biaya saat ini adalah 5.127. Maka biaya sekarang berapa? Tinggal dikali 360.000 dikali indeks sekarang 5.127 dibagi indeks masa lalu 3.496. Hasilnya adalah 527.952 US dollar. Ini contoh kasus tentang pembuatan film dokumenter yang dilakukan oleh Shin, pemilik Alamo Picture. Berdasarkan kasus ini, ada beberapa pelayanan atau modal yang dikeluarkan untuk membuat film dokumenter. Ada 3, dibagi 3. Yang pertama untuk desain grafisnya,
Ini yang paling mahal biaya untuk pembuatan dokumenter. Yang kedua ada stuntman, pemeran pengganti. Yang ketiga adalah aktor utamanya. Nah, ini data-data dari tahun 2005 sampai dengan 2011. Untuk pertanyaan pertama, tren setiap indeks selama bertahun-tahun. Untuk grafis, trennya naik terus. Sementara untuk stuntman, terjadi kenaikan dari 2005 sampai dengan 2009 dan penurunan dari 2010, kemudian naik kembali di 2011. Sementara untuk aktor cukup stabil dari 2005-2006, kemudian naik di 2007 dan stabil di 2008 lagi, turun di 2009, turun di 2010, naik lagi di 2011. Jadi fluktuatif sekali kenaikan dari biaya aktor. Indeksnya relatif meningkat terus semua tipe servisnya. Jadi sekarang yang dihitung adalah berapa biaya tahun 2014 untuk grafis dengan menggunakan skenario data yang ada ini. Pertama, kita menghitung indeks dulu. Indeks untuk 2014 untuk grafis adalah 1,34 dikurangi 1,16. Ini jadinya 0,18. Nah, dari sana kita kali 4, 0,18 dikali 4 ditambah 1,16. 0,18 kali 4 ditambah 1,16 hasilnya 1,88. Kemudian dibagi dengan indeks 2010 yakni 1,16. 1,16 dikali 78 untuk biaya tahun 2010 grafis. Jadi estimasi biaya tahun 2014 untuk grafis sebanyak 126 US dollar per jam. Silahkan lanjutkan perhitungannya untuk stuntman sama aktor. Ini tabel nilai indeks beberapa konstruksi dan chemical engineering plan dan peralatan. Persamaan kapasitas biaya, formulanya Q2 sama dengan Q1 dikali Q2 per Q1 dikali eksponensial. Yang perlu dipahami di sini, nilai korelasi eksponensialnya ketika X lebih kecil dari 1, ini menunjukkan skala ekonomi. Artinya, semakin besar volume produksi, semakin kecil biaya per unit produksi. Jika X sama dengan 1, ini menunjukkan hubungan linear. Berbanding lurus. Jika X sama lebih besar dari 1, maka ini disekonomi. Artinya semakin besar volume produksinya, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan per unit. Ini contoh soalnya. Jika biaya konstruksi digeser dengan kapasitas 0,7 MGD adalah 1,7 juta dolar, kapasitas diperbesar menjadi 2 MGD dengan eksponensial 0,14, maka indeks biaya berubah dari 131 ke 225. Maka biaya konstruksi sekarang adalah 3.546 juta atau sekitar 3,55 miliar. Ini contoh soal, silahkan dikerjakan. Hasilnya sudah ada, tinggal prosesnya dikerjakan. Metode faktor. Metode faktor adalah estimasi biaya pabrik berdasarkan faktor biaya terhadap total peralatan. Contoh soalnya ini. Ini tinggal dikali saja. Dari memiliki biaya peralatan yang dikirim sebesar 2,08 juta. Kemudian faktor biaya 3,63. Tinggal dikali saja. Hasilnya 7 juta setengah lebih. Ini biaya rata-rata faktor biaya. Ini ada sigma menunjukkan jumlah faktor untuk setiap komponen. Contoh sederhananya, H sama dengan di sini 1 plus 1,61 plus 0,25. Ini biaya faktor biaya langsung dan biaya tidak langsung dihitung jadi 2,86 sehingga estimasi biayanya di 5.700.000-an. Langkah selanjutnya, misalkan contoh di direct penanganan kontainer ini. Ini untuk pertanyaan A, faktor biaya tetap pada biaya peralatan yang dikirim. Ini jumlahnya 2,23, sehingga total biayanya dikali dengan 875. Ini biaya dasarnya.
atau disebut biaya peralatan mayor atau CE. Jadi total biayanya sebanyak 1,9 juta lebih. Sementara untuk B mempertimbangkan faktor biaya tidak langsung, sehingga total biaya keseluruhan dihitung menjadi 2.138.000 lebih. Metode estimasi biaya yang tidak langsung yakni metode tradisional dengan formula umumnya adalah biaya tidak langsung sama dengan jumlah biaya tidak langsung diperkirakan dibagi jumlah dasar yang diperkirakan. Contoh soal, manajer produk kecantikan PSW ingin menentukan tingkat alokasi biaya tidak langsung sebesar 150.000 dibagi 3 mesin yang digunakan untuk proses lotion kecantikan. Untuk memproses lotion kecantikan. Informasi berikut diperoleh dari anggaran tahun lalu untuk ketiga mesin tersebut. Tentukan tingkat alokasi setiap mesin jika jumlahnya didistribusikan secara merata. Untuk mesin 1, estimasi tingkat alokasinya adalah pertama kita bagi dulu 150.000 menjadi 3 dibagi 3 sama dengan 50.000. Nah, estimasi alokasi untuk setiap mesin, untuk mesin 1 50.000 bagi 100.000 jadinya 0,5. Kemudian mesin 2 50.000 dibagi 2.000 jadinya 25. Kemudian untuk mesin 3 50.000 dibagi 250.000 0,2. Berdasarkan tingkat alokasi tadi, kita sekarang menghitung jumlah biaya yang tidak langsung, yakni dengan mengalihkan untuk mesin 1 2.500 kali 0,5, mesin 2 3.200 dikali 25, mesin 3 0,2 dikali 2.800 dijumlahkan menjadi sekitar 23 lebih. Nah, sementara di sini alokasi anggarannya adalah 150.000 selama setahun. 50.000 dibagi 12 sekitar 12.000 sekian. Nah, kalau diselisihkan, dikurangi, bahwa estimasi yang kita buat ternyata lebih besar dari alokasi yang dianggarkan oleh perusahaan. Hal ini sering terjadi jika kita menganalisis kurang akurat atau kurang valid. Metode estimasi yang biaya tidak langsung menggunakan metode ABC. Mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan aktivitas yang memicu biaya. Langkah-langkahnya pertama kita mengidentifikasi aktivitas dan total biayanya, mengidentifikasi cost driver dan volume penggunaannya, menghitung tarif alokasi biaya tidak langsung berdasarkan aktivitas, mengalokasikan biaya ke pusat biaya berdasarkan aktivitas. Contoh jika biaya belanja 500.000 dan dialokasikan ke 4 pabrik berdasarkan jumlah voucher perjalanan. Paris 75 voucher, Florence 140, Hamburg 145, Barcelona 140. Tarif alokasi ABC $1.000 per voucher. Total biaya perjalanan luar negeri dihitung berdasarkan jumlah voucher. Pertimbangan etika dalam estimasi biaya. Dampak bias dalam estimasi biaya adalah overestimasi menyebabkan anggaran terlalu besar. Underestimasi bisa menyebabkan kekurangan dana. Estimasi yang tidak akurat dapat menjadi dilema etis dalam pengelolaan. Catatan penting, perusahaan yang terlalu optimis dalam estimasi biaya proyek akhirnya mengalami pembengkakan anggaran dan gagal memenuhi target. Estimasi yang tidak realistis dapat menyesatkan investor dan pemangku kepentingan. Hingga kesimpulannya, estimasi biaya merupakan bagian penting dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pemilihan metode estimasi bergantung pada jenis proyek dan tingkat akurasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, alokasi biaya tidak langsung dapat dilakukan dengan metode tradisional atau ABC. Yang keempat, kejujuran dan akurasi dalam estimasi biaya sangat penting untuk keberhasilan. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.